Nah, Vin, lu kan kayaknya udah nanya-nanya banyak banget ke gue nih ya, Iya, kan iya, gantian-gantian. Sekarang giliran gue untuk channelnya TikTok Football First nanya-nanya ngulitin soal Irvin nih. Vin, lu dulu kan sangat terkenal di Danone Nations Cup ya. Lu kalau nggak salah lu sampai ke Prancis ya. Iya. Ceritain dong sedikit soal itu dulu. Jadi dulu itu kita kan SSB dari Makassar. Iya. Namanya Makassar Football School. Itu kita main dulu. Danone itu main wilayah regional. Main di Sulawesi Selatan. Tim kita juara, kita mewakili Sulawesi Selatan main di Jakarta. Nah, pas di Jakarta kita di tingkat nasional kita juga juara. Akhirnya mewakili Indonesia main di Paris. Rasanya gimana, Vin? Bisa ketemu mega bintang setenar Zinedine Zidane gitu. Waktu itu dia masih main loh. Lu Masih kenal main. nggak waktu kecil itu? Jujur, posisinya apanya belum tahu, cuman orangnya udah tahu. Oke. Kalau ini kapten timnas Prancis nih, Iya, apalagi iya. kan kita berangkat ke negara dia yang di mana dia sangat diululukan tuh di negara dia sendiri. Oke. Jadi gua pas ketemu dia itu wah bengong-bengong aja. Kayak nggak percaya gitu ya? Nggak percaya Pak, karena orang di sekeliling kita juga kan orang Prancis semua itu mereka sangat wah ketemu Zidane aja kayaknya seneng banget, bangga banget gitu. Apalagi ini Apalagi orang dari kita- Makassar ke Prancis gitu ya. Nah, itu dia. Oke, selain ke Prancis, lu kan juga pernah ke Ajax nih, Vin ya, Iya. di Belanda. Nah, ini berdasarkan pengalaman, termasuk kemarin gue nanya ke beberapa narasumber yang juga sering atau pernah menjalani belajar sepak bola di luar negeri, katanya ada 5 hal nih. Itu juga disebut sama guru gue, Coach Pride dari Arsenal Soccer School waktu itu. Orang Asia, bukan cuma orang Indonesia, ketemu kendala satu bahasa. Ya. Lu menyesuaikan bahasa di Belanda waktu itu gimana? Nah, jadi kan waktu di Paris itu kan gue kebetulan jadi top skor. Ya. Top skor, terus ada talent scouting datang dari Belanda. Jadi setelah itu kan udah dikasih tahu nih nanti tanggal sekian bulan sekian akan dipanggil Ya. untuk latihan di sana. Jadi ada waktu kan, ada Ya. waktu. Jadi 1 bulan apa 2 bulan sebelumnya itu saya sempet latihan private dulu, private bahasa Kursus. Belanda, kursus bahasa Belanda. Oh, oke. Untuk yang penting tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Tapi lu pastinya nemui kesusahan dong, sulitan ketika baru pertama ke sana. Nah, ketemu jadi pas orang beda. yang Jadi kalau kita udah ke sana tiap hari dengar, otomatis itu akan terbiasa. terbiasa dan bisa sendiri lah. I see. Oke, terus kendala kedua yang kita dengar atau yang kita pernah tahu itu soal makanan ya, dimana di banyak orang Indonesia kalau makan pagi ya lu bisa sebut lah Gorengan, sesuatu nasi yang uduk, banyak ya. goreng-gorengan kayak mie, gorengan, nasi uduk Betul, gitu. betul. Nah, lu di sana gimana? Apakah karena lu udah terbiasa jadi lu cepat adaptasinya atau Kalau pas gue berangkat ke sana sih kan memang masih kecil ya, jadi mungkin kalau makanan mungkin masih bisa ikut-ikut aja, masih nurut lah Ya. lidahnya, masih bisa lah. jadi boleh dibilang lu nggak terlalu menemui kesulitan nggak ya? terlalu lah, pokoknya mungkin sebulan awal, tapi setelah itu Oke. pelan-pelan gue udah cobain dan harus bisa makan itu akhirnya mau nggak mau. Yang lu makan di sana apa sih, Vin? Jenisnya, Vin? Kalau- Apakah sangat berbeda dengan yang ada di Makassar atau di Indonesia secara umum? Kalau di sana makanan khasnya itu kan kayak mashed potato Oke, Mas Potato. yang kentang kan. Iya, iya, iya. Terus nanti dicampur lauknya kan memang beda-beda. Kalau di sini kan kita tahu biasa rendang atau soto gitu. Kalau di sana kan dibakar, Iya, apa iya, kan. iya. Yang penting sehat lah makanannya gitu. Oke. Sehat gitu ya. Nah, terus kendala yang lain biasanya juga cuaca nih, Vin ya. Nah, cuaca kalau cuaca kita sih. di Indonesia umumnya kan mungkin antara sekarang nih 35 sampai mungkin kalau lagi ekstrim bisa 39 atau 40 derajat. Di sana konon katanya, gue belum pernah sih kalau ke Belanda. Dinginnya gimana? Nah, kalau pas musim panasnya kita udah biasa. Oke. Kita udah biasa kan. Terus nah, kendala itu pada saat musim dingin. Kalau musim dingin kan biasa bisa sampai 5 derajat sampai ke bawah, kadang minus. Wow. Nah, itu kalau kita pemanasan kan pakai jas. Pakai jas, dalamnya jaket lagi. Iya. Terus baju latihan, di dalam baju latihan itu ada baju panas lagi, Iya, iya. baju panas. Nah, kendala sih di kaki biasanya. Kalau kita belum pemanasan itu kadang jari-jari itu kayak kram gitu, kayak mati rasa. Tapi kalau udah pemanasan 15 menit sampai 20 menit udah mulai Biasa. bisa. Biasa. Oh, oke. Terus Ini- jasnya udah dibuka, jadi tinggal pakai jaket.
Ini juga yang disebut sama Rafid, sama pemain-pemain Vamos Ina yang latihan di Spanyol. Katanya sama, kalau pas lagi dingin, kaki kayak mengkeret gitu. Jadi susah buat nendang bola. Kaku. Oke, tapi intinya selama pemanasannya bener lah, ini terbiasa gitu ya. Oke, terus yang keempat adalah culture gitu ya. Lu nemuin culture shock nggak? Misalnya kayak lu di sana ngelihat banyak cewek-cewek seksi misalnya, karena di sana udah biasa. Atau culture shock yang lain di mana kita di sini kalau ketemu orang yang lebih tua, salaman, bungkuk dan lain-lain. Ya. Di sana gimana? Kalau di sana Cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Asal ngomong cipika-cipiki dia grogi dia. Kalau di Belanda itu 3 kali. Oke. 1, 2, 3 kali. Oke. Kalau kita kan biasa 2 kali aja. Iya. Kalau di Belanda itu 3 kali. Oke. Dan lebih banyak kalau di sini salaman terus cium tangan gitu kan ya. Kalau di sana enggak. Cipika-cipiki. Ya, Gitu. Pernah nemuin culture shock yang lain yang menurut lu bener-bener beda nggak dengan yang ada di Indonesia secara umum atau secara spesifik dibandingkan dengan di Makassar? Waktu lu kecilnya kan anak Makassar gitu. Iya. Kalau itu mungkin ya benar tadi ya, kalau kita kan orang timur ya, orang Indonesia kan itu biasa tertutup ya pakaiannya. Kalau di sana memang agak terbuka sih, apalagi perempuan-perempuannya. Itu udah sangat umum di Udah sana ya? dan itu umum di sana. Dan waktu itu tahun berapa tuh, Vin? Tahun 2005-2006. 2005-2006, jadi kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Irvin udah, kalau di sini sekarang ini baru mulai agak-agak terbiasa lah ngeliat seperti itu. Tapi dulu kayaknya Masih tabu banget. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini, yang tadi juga kita jalan lihat ya. Ini nggak ada plastik-plastik minuman, gitu-gitu. Nah, ini habits nih atau kebiasaan. Dimana kalau di kita habis minum, habis makan permen, makan apa, bungkusnya dibuang sembarangan. Di sini mungkin kesannya biasa aja. Di sana lu pernah nemuin kayak gitu, atau lu pernah tahu atau apa hukumannya kalau lu buang botol minum sembarangan atau apa gitu? Kalau di sana itu memang setiap fasilitas lapangan kita seperti ini kan memang disiapin tempat sampah. Nah ini kan kita lihat nih, setiap berapa meter itu udah disiapin tempat sampah. Kalau kita lihat aja ini kan orang latihan nih, main. Coba lihat, nggak ada tempat sampah. Jadi memang sampahnya ngerambiak aja gitu ya. Gitu. Jadi memang mungkin dari pemilik tempatnya, pemilik fasilitas itu harus diperbaiki dari situ juga sih. Tapi ketegasan untuknya melanggar itu, misalnya lu udah tahu ada tempat sampah tapi buang bekas makanan, bekas minuman sembarangan, biasanya? Pertama ditegur dulu. Ditegur. Nah ditegur, tapi kalau setelah masih ngulang lagi, nanti mungkin ada SP, surat peringatan. Dan kemungkinan bisa dikeluarin juga kalau misalnya tetap bandel begitu. Bisa jadi sih, tapi orang Eropa itu mereka kalau udah ditegur begitu mereka alert banget. Mereka pasti akan perhatikan banget dan tidak akan diulang. Beda sama kita sih. Kalau kita harusnya memang budaya seperti itu yang kita juga tanamkan di sini ya. Bener. Habit seperti itu. Oke. Vin, terus lu kan tadi udah denger nih, ya kan? Bukan, sekali lagi jangan terpatok pada ngomongin finansial doang gitu, bahwasanya ada dukanya juga. Segala aspek apapun kerjaannya pasti ada plus ada minusnya, ada suka ada dukanya gitu. Tapi cerita soal suka tadi, kayak gue dapat pemasukan segini, lu berminat nggak jadi pelatih? Jadi nanti teman-teman TikTok Football First, kalau Coach Yaya lagi full jadwalnya boleh digeser ke Irvin. Tapi lu tahu untuk step-stepnya jadi pelatih gimana sih caranya tuh? Nah, ini sangat disarankan untuk semuanya sih, bahkan diwajibkan sebenarnya. Ngambillah lisensi pelatih dari D. D itu yang paling rendah, ya. Paling rendah, tapi itu akan mempelajari sesuatu yang sangat dasar di sepak bola. Ya karena saya dengar, kalau saya dengar kan kalau kita udah pernah main di timnas itu nggak perlu ambil dari D ya, bisa langsung C ya. Nah tapi tetap sih kita sarankan untuk ngambil dari D, karena D itu yang paling dasar. Ibaratnya lu mau belajar tulis, lu harus tahu dulu A, B, C, jangan langsung tiba-tiba masuk ke M sampai Z. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi lu dapat segala sesuatunya. Biasanya lisensi D nilai investasinya antara 3 sampai 4,5 juta lah. Itu biasanya seminggu tuh. Lu full 7 hari lu bakal digembleng caranya menjadi pelatih gitu ya. Kemudian kalau sudah diamalkan, lu boleh ngambil yang lebih tinggi, C. Sebenarnya C juga kalau secara Asia masih level dasar. C dulu ada CAFC, sekarang C sudah dibalikin ke lisensi nasional. Itu juga kurang lebih sama, cuma udah lebih spesifik. C ya.
Terus kalau sudah diamalkan kurang lebih setahun, C itu bisa 2 mingguan kalau lu ngambil kursusnya. Oh, Nilai oke. investasinya kalau di sini itu antara ya mungkin 10 sampai 15 juta. Tapi Ya. itu sebagai investasi kita ke depan. Betul ya. Kalau lu ngambil di luar negeri mungkin lebih murah jatuhnya biaya kursusnya. Cuma kan mahal Iya, karena iya, lu harus terbang ke transportnya. sana, lu harus nyewa hotel, lu harus beli makan dan Akomodasi, ya. segala macam ya. Nah, kalau di sini mungkin antara 10 sampai 15 juta. Setelah itu lu bisa ngambil B. Tapi ya. bedanya misalnya kan tadi Ya. kalau kita diambil kursus di luar negeri itu AFC kah atau Sama saja sebenarnya. Sekarang nasional pun sudah diakui, sudah bisa diakui diakui untuk sudah disetarakan dengan AFC. Jadi lisensi C-nya di Indonesia akan juga berlaku di Singapura, di Malaysia, di Thailand dan lain-lain. Oh gitu. Gitu ya, gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi setelah C itu bisa juga ngambil B. Nah, B ini biasanya udah lebih kompleks, lebih spesifik ya. Lu akan ngabisin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk ngambil itu. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi namanya lisensi A. A itu biasanya sudah batch by batch. Jadi lu kursus dulu 2 minggu, terus lu harus praktekin. Jadi Oke. mungkin 6 bulan berikutnya lu balik lagi. Seperti gitu. magang gitu ya? Ya, itu belum ada lagi yang paling tinggi namanya APRO. Ya. APRO. Ya, di Indonesia sekarang sudah banyak yang ngambil. Makanya dulu pernah dengar kan ada salah satu tim profesional akhirnya harus main di Champions Asia, tapi pelatihnya belum punya lisensi APRO. APRO, Jadi dia oke. harus minjem Minjem pelatih yang punya lisensi APRO karena dulu belum banyak. Sekarang kita bisa Sering sebut sih terjadi tahun kemarin kayaknya masih gitu juga. iya, makanya jadi memang sudah harusnya level profesional di Indonesia harus punya lisensi APRO. Kita APRO. bisa sebut misalnya ada Coach Rudi Eka Priyambada, Coach Indra Safri, Coach RD ya. Sekarang kayaknya mereka semua rata-rata udah APRO gitu. Jadi Tapi kalau APRO itu bisa kursus di Indonesia juga atau harus ngambil bisa di luar? kursus di Indonesia dan kalau misalnya sudah APRO, kalau dia memang mau dan dia ada yang mau, itu bisa ngelatih tim negara lain. Timnas misalnya katakan orang Indonesia melatih timnas Malaysia atau melatih timnas Thailand, tinggal dia mau dan negara atau tim itu Meminati mau nggak? atau enggak. Iya. Gitu. Oke, coach. Gitu dan ya balik lagi nanti selain tidak ada jaminan lu bakal selalu dapat finansial yang bagus, tapi menurut gue ini sangat bisa menghidupi di level sekolah sepak bola atau di level grassroots. Gitu. Ya tetap ada suka dukanya. Gue nanti tapi buat awal ikut-ikut coach aja dulu deh. boleh. Nanti kita coba sekolah ajak inter Irvin ya. Hussein. Iya. Nah, Vin, gantian lagi nih gue yang nanya ke lu. Lu kan udah sampai ke Prancis, memenangi Danone Nations Cup. Danone Nations Cup sebenarnya jadi agenda hampir semua SSB. Dan karena pemirsanya TikTok Football First adalah juga anak-anak SSB, pelatih-pelatih SSB, lu harusnya punya pesan-pesan nih ke adik-adik lu lah yang sekarang bagaimana agar bisa memenangi Danone Nations Cup, bisa sampai ketemu mega bintang sekelas Zinedine Zidane misalnya atau siapapun nanti yang ditunjuk menjadi ambasadornya gitu. Tips-tipsnya apa aja, Vin? Kalau dari saya, coach, mungkin ada 4D ya. Ya, Yang pertama itu dedikasi. oke. Dedikasi itu kalau kalian sudah memilih terjun untuk jadi seorang atlet sepak bola, itu pasti godaannya banyak. Apalagi kan kalian umur junior itu dari 12, 15 sampai 18 itu kan godaannya banyak banget. Pada saat teman-teman kalian lagi main game di rumah, pada saat mereka mau mulai belajar ngerokok, mulai balapan motor, sedangkan kalian harus latihan di lapangan sepak bola, itu kan pasti godaan banget itu. Dulu lu pernah ngalamin juga kayak itu? Dan itu Diajakin, ngapain sih latihan bola gitu yuk? ngapain sih latihan bola, lu panas-panas ngejar satu bola dikejar banyak orang. Sini yuk kita naik motor aja balapan. Oke. Itu gua udah ngerasain. Oke. Terus Nah. D yang kedua apa, Vin? Yang kedua itu disiplin. Kalau disiplin ya mungkin disiplin waktu ya, dari misalnya kita latihan jam 7 pagi, kita udah ada di lapangan jam 6 atau jam 6.15, kita udah mempersiapkan segalanya, kita udah, jadi pada saat jam 7 tank itu kita udah siap, bukan kita baru mau ikat sepatu, mau Betul. ngapain gitu. Betul. Dan yang ketiga itu determinasi. Oke. Determinasi itu misalnya kita udah latihan sedemikian rupa ngikutin instruksi dari coach, dan kita misalnya kita berada di level 8 nih, gimana kita bisa push, kita bisa latihan lebih giat lagi, lebih semangat lagi supaya kita bisa naikkan level kita ke sampai level 10.
gitu. Oke, jadi determinasi itu juga bisa mengantarkan dari SSB, profesional, bahkan timnas gitu lah kurang Betul. lebih ya. Misalnya kita sudah main di klub, tapi kita belum main di timnas, kita harus Push naikkan lagi. level kita. Oke. Dan yang terakhir itu doa. Ini Nah. penting banget nih doa nih. Kita harus rajin berdoa sesuai agama kita. Mhm. Minta doa juga dari orang tua, teman-teman, pelatih, karena dari doa-doa mereka akan membantu kita nanti menggampangkan Jalan kita jalan ke kita level ke yang lebih level baik. yang lebih baik. Wah, luar biasa Gitu. nih pesan-pesan Irvin ya. 4D itu diinget-inget ya. Oke. Dedikasi, Dedikasi, disiplin, disiplin, determinasi, doa. Alhamdulillah ya. Thank you banget Vin. Atau lu Siap. masih ada yang mau ditanya-tanya Siap, lagi ke Bud. gue? Udah, cukup. Cukup ya? Oke, udah menjelang sore juga ini giliran kita yang nanti olahraga ya. Siap. Oke, saya Coach Yahya dari TikTok Football First Oi 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 dan Sepak bola masa lalu, masa depan.